I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Penggunaan huruf. Dalam abjad bahasa Indonesia ada 26 huruf yang biasanya disebut dengan huruf A, B, C, D. Huruf vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Huruf konsonan ada 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Gabungan huruf vokal itu ada monoftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal E dan U yang dilafalkan E. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, AI, AU, EI, dan OI. Gabungan huruf konsonan yaitu ada KH, NG, NY, SY melambangkan suatu bunyi konsonan. Huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa itu? Tolong ambilkan buku itu. Kita harus bekerja keras. Nah, penggunaan kapital itu di awalnya. Di awal huruf penulisan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misal Eka Putri, James Watt, Jenderal, Kancil, Bapak itu huruf awalnya menggunakan kapital. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Ikan nila, 5 ampere, 15 watt, ikan mujair, mesin diesel itu tidak menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori hukum dan rumus, teori Pavlov, teori Darwin, hukum Archimedes, rumus Pythagoras. Penulisan teori, kata teori, hukum, dan rumus itu menggunakan huruf kecil biasa, sedangkan kalau diikuti dengan nama, sudah pasti namanya itu menggunakan huruf kapital pada awal penulisannya. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama dari kata tugas dari. Contohnya Abdul Rahman bin Zaini, Fatimah binti Salim, Indani Boru Sitanggang, Ayam Jantan dari Timur, Charles Adrian van Ophuijsen. Penulisan kata bin, binti, boru, dari, dan van itu menggunakan huruf kecil. Lalu apabila ada nama pengikut namanya itu sudah pasti namanya menggunakan huruf kapital dalam awal penulisannya. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, ibu berpesan berhati-hatilah ya nak. Ibu, I-nya kapital, berpesan koma, dalam petik berhati-hatilah, B-nya awal penulisan berhati-hatilah itu kapital, koma, na itu N-nya kapital. Mengapa demikian? Karena huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Itu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Contohnya Kiai Haji Hasyim Asy-Jazari. Kiai itu termasuk dalam nama keagamaan seperti itu. Jadi K-nya Kiai, huruf K itu menggunakan kapital. Diikuti namanya sudah pasti menggunakan kapital juga. Kiai, K-nya kapital, Haji hanya kapital, Hasyim Asy-Jazari, H kapital, A kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya selamat datang yang mulia. Selamat itu sudah pasti S-nya kapital, koma, selamat datang, koma, yang mulia, Y dan M-nya kapital. Yang berbahagia, koma, Raden, Raden itu R-nya kapital. Terima kasih Kiai, selamat pagi dokter, silakan duduk Prof. Siap Jenderal, sudah pasti itu penulisan kata depannya itu, huruf kedepannya itu menggunakan kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Misal Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Anton Moeliano itu penulisannya awal katanya menggunakan kapital diikuti namanya tersebut juga sudah pasti menggunakan kapital. Beberapa contoh kalimat dengan penggunaan huruf yang tepat dan benar. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contoh, bangsa Indonesia. Di awal kata bangsa dan Indonesia itu menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Contoh, pengindonesiaan dan keinggris-inggrisan itu tidak menggunakan huruf kapital. Berikutnya,
Huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar atau hari raya. Contoh tahun Masehi dan tahun Hijriah. Di awal kata Masehi dan Hijriah itu menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh konferensi Asia Afrika. Di setiap awal kata konferensi Asia dan Afrika itu menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis huruf non kapital. Contoh, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Itu tidak menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama geografi. Contoh, benua Afrika. Di awal kata benua dan Afrika itu menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non kapital. Contoh, mandi di sungai. Itu menggunakan huruf non kapital. Berikutnya, huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Contoh, bubur Manado. Di awal kata bubur dan Manado itu menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata termasuk bentuk ulang utuh, seperti pada negara, nama negara, lembaga, badan, dan organisasi, atau dokumen kecuali kata-kata tugas. Contoh, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Di awal setiap katanya menggunakan huruf kapital. Contoh yang lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di awal setiap katanya juga menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Dan contoh yang lain, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Berikutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, dan nama pangkat. Contoh, SPD, Sarjana Pendidikan. Contoh yang lain, ST, Sarjana Teknik, itu menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Contoh, kapan bapak berangkat? Di kata bapak itu menggunakan huruf kapital. Contoh yang lain, tanya Hasan. Di kata Hasan yang menggunakan huruf kapital. Lalu, Dedi bertanya, itu apa bu? Di awal kata Dedi dan kata bu itu menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album, lagu, dan judul. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar merupakan bentuk asli kata sebelum diberi imbuhan atau tambahan apapun. Yang kedua ada kata turunan. Kata turunan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kata berimbuhan, yang kedua bentuk ulang, yang ketiga gabungan kata. Yang ketiga ada pemenggalan kata. Yang keempat ada bentuk kata. Bentuk kata ini tuh kata depan seperti di, ke, dan dari. Yang kelima ada partikel, yang keenam ada singkatan, yang ketujuh ada angka dan bilangan, yang kedelapan ada kata ganti ku, mu, dan nya. Yang kesembilan ada kata sandang, si, dan sang. Yaitu unsur serapan. Menurut KBBI, kata serapan itu merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa diterima pemakainya secara umum. Di sini unsur-unsur serapan itu ada adaptasi, adopsi. Kata serapannya dapat diserap secara utuh. Kalau Billy Guy pembawa kata serapan menguasai bahasa asing itu secara baik. Sebaiknya, kalau di Billy Guy pembawa kata serapan sangat rendah penguasaan bahasa asingnya, maka akan terjadi penyelarasan secara fonologis, morfologis, leksikal, dan sintaksis ke dalam bahasa yang penerima. Dengan kata lain, kata serapan semakin mirip dengan sistem struktural bahasa penerima. Yang kedua itu ada adopsi. Kata asing adopsi dalam bahasa Indonesia
Yang pertama itu mak. Konsep dari arti dapat diadopsi secara utuh, misalnya fonem, nasional, presiden, dan parlemen sebagainya. Lagi. 2. Kata serapan diadopsi konsepnya saja, tetapi kata di Indonesia. 3. Kata serapan diadopsi konsepnya, tetapi dideskripsikan dalam bahasa Indonesia. 4. Diterjemahkan langsung dari frasa bahasa asing. Dan yang kelima, kata diadopsi tapi artinya berubah. Adopsi kedua konsepnya diadopsi, tetapi tetap memakai kata bahasa Indonesia. Yang contohnya itu kata alap, konsepnya monotis, tetapi dalam bahasa Indonesia kata tuban yang sama. Kedua kata berasal dari dua sumber yang berbeda. Kata sholat dari bahasa Arab, sedangkan sembahyang berasal dari atau mungkin bahasa Jawa kuno. Itu baik presentasi dari kelompok 1 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.